Pria yang bernama Ravener memarahi wanita yang bernama Harper. Bawahannya yang di samping terus menertawakan. Setelah itu mengendong Harper ke atas meja, agar dinikmati oleh bawahannya. Ravener pun pergi. Harper menutupi dirinya dengan samaran. Tangannya memegang kamera dan terus merekam. Harper mendayung kapal melewati hutan. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Dia yang penasaran menepi dan mendekati suara berisik itu. Dia melihat adegan yang mengerikan, membuatnya mual, hampir saja muntah. Dia mengangkat kameranya dan langsung foto. Untung saja mereka tidak mengetahui keberadaan Harper. Setelah itu Harper segera pergi dari sana, menaiki mobilnya dan segera pergi. Dia datang ke kantor polisi dan memberitahukan apa yang dilihatnya kepada polisi. Tetapi polisi itu malah membuatnya curiga. Dia kembali ke mobilnya dan ingin meminta bantuan. Tetapi belum saja telepon tersambung, mobilnya sudah diseret. Harper sangat panik dan ingin melompat turun. Tetapi kecepatan mobil sangat cepat. Jika dia melompat pasti akan mati. Dia terus menekan klakson mobil, tetapi tidak mempan. Akhirnya dia dibawa ke sebuah peternakan. Di dalam peternakan ada sekelompok pria, yaitu sekelompok pria yang melakukan pembunuhan itu. Mereka sangat kejam. Harper tahu mereka tidak akan melepaskannya. Akhirnya berinisiatif ingin memberikan kameranya, memohon mereka untuk melepaskannya. Ravener berkata, "Saya berikan kamu kesempatan untuk melawanku. Jika menang kamu boleh pergi." Harper turun dari mobil perlahan-lahan, langsung mengeluarkan pistolnya. Kemudian menembak. Melihat bawahannya ditembak, Ravener langsung mencambuknya. Harper pun bertaruh nyawa dengan Ravener. Tetapi seorang gadis mana mungkin mengalahkan pria yang kuat. Ravener memukul Harper jatuh ke bawah. Harper yang pingsan digendong ke atas meja, mengaitkan tangannya dengan kait besi dan memberikannya pada bawahannya. Yang menunggu Harper adalah siksaan yang tidak bermanusiawi. Harper digantung terbalik. Kedua tangannya terikat dan dia ingin mengeluarkan pisau. Sayangnya pisau itu jatuh ke lantai. Dia terus berteriak tetapi tidak ada yang mendengarkan. Di saat ini dia melihat sebuah lampu. Dia mengerahkan badannya, terus mengayun, sampai meraih kayu itu, memecahkan bola lampu, dan memutuskan tali ikatannya dengan serpihan kaca. Kemudian membalikan badannya dan turun dengan aman. Kemudian dia juga memutuskan ikatan di kakinya. Dan dia mendengar suara. Ada suatu perkataan yang berkata, "Keingintahuan merugikan diri sendiri." Harper mendekati kamar itu, melihat pria yang berdarah-darah, dibungkus di dalam kantong. Harper ketakutan dan terus berlari. Di sana terlihat sepatu-sepatu yang digantung di tali. Itu pasti milik orang yang dibunuh. Di saat ini para pria itu kembali ke peternakan. Melihat Harper yang tidak ada di lokasi, Ravener menyuruh dua bawahannya mengendarai motor untuk mencarinya, dan di perjalanan melarikan diri. Harper melihat rumah kayu, memakai sepatu yang dia lihat di rumah kayu itu, kemudian terus melarikan diri. Di saat ini Harper sudah kehilangan arah. Dia melihat ada asap di sana. Ternyata bawahan dari pembunuh itu. Harper tidak ingin pergi begitu saja, jadi dia merencanakan balas dendam. Malam hari Harper menemukan perlengkapan bawahan Ravener, dan melihat ada sekotak bom. Dia memanjat ke pohon dan mengikat bom dengan tali, dan kemudian melemparkan ke dalam api. Kemudian Harper mengambil tas pembunuh itu. Di saat ini dia melihat pembunuh itu tidak mati. Dia langsung membunuhnya. Kemudian dia membawa tasnya dan merencanakan hal berikutnya. Dia menarik tali besi supaya lurus. Kemudian diikatnya ke dua belah pohon. Ketinggiannya pas di leher manusia. Kemudian dia sengaja dilihat oleh pembunuh, membuat pembunuh itu mengejarnya. Di saat ini di mata pembunuh hanya ada Harper. Tidak melihat ada jebakan sama sekali. Harper mengambil pistol pembunuh itu dan terus berjalan. Seorang pembunuh mendekati sungai dan mengambil helm rekannya. Kenapa masih ada tali di bawah? Dia perlahan-lahan menarik talinya. Harper keluar dari dalam air dan menembaknya. Langsung kena. Kemudian dengan marah dia melihat pembunuh itu. Harper menukar pakaian dari pria itu dan terus berjalan. Karena salah satu perjalanan keluar telah ditutup oleh Ravener. Di perjalanan dia melihat sebuah gudang.
Jadi dia mengambil kayu dan membuat sebuah kapal kecil. Berencana pergi dari jalan perairan. Akhirnya di perjalanan, dia melihat ada orang. Di dalam terdapat seorang kakek tua yang kelihatan baik. Kakek tua itu dengan hangat menyambut Harper dan ngobrol bersamanya. Saat itu, Harper tiba-tiba melihat sebuah foto. Dan foto itu adalah Ravener. Ternyata mereka adalah satu tim. Jadi di saat tidak diperhatikan, Harper menuangkan narkoba di dalam airnya. Kemudian kakek tua itu langsung menusuk dirinya. Kemudian dengan tenang, pergi dari dunia ini. Kemudian Harper mengambil senapan kakek tua. Mengendarai mobilnya pergi. Dia melihat banyak mobil yang tertinggal di jalan. Ini pasti yang ditinggalkan para korban. Dan mobil kakek tua ini malah rusak di tengah jalan. Harper mengambil senapan dan terus melanjutkan perjalanan. Dia sampai ke sebuah supermarket, tetapi tidak ada satu orang pun di dalam. Di saat ini seorang polisi masuk. Harper tidak percaya pada siapapun, kecuali senapannya. Tetapi polisi itu malah memberitahu Harper, "Billy pacarmu dan saya terus mencarimu. Kemanakah kamu pergi?" Mendengar nama pacarnya, Harper langsung tenang. Dengan tubuhnya yang lemah, dia memeluk polisi itu. Harper naik mobil polisi dah pergi. Di mobil polisi dia melihat kameranya. Di perjalanan pulang, polisi bertanya pada Harper apa yang terjadi. Harper segera berkata mereka sedang mengejar dan ingin membunuhku. Polisi terus bertanya siapakah yang kamu bilang. Di saat ini Harper sambil mengangkat kameranya, mau memperlihatkan pada polisi. Tetapi di saat Harper melihat foto, langsung stres. Karena di dalam foto, salah satu pembunuh itu adalah polisi di depannya. Di saat ini juga, mobil dikunci. Harper sangat putus asa. Polisi menuju ke peternakan itu lagi. Ravener sudah menunggunya. Ravener mengikat Harper di sebuah tiang, dan membawa seekor sapi di belakang Harper. Dia menembak kepala sapi itu. Di saat ini Harper pun sudah putus asa. Dia tetap berusaha melepaskan diri. Dia menyentuh paku yang ada di tiang, dan berpikir, dan mengatakan pada Ravener bagaimana dia membunuh bawahannya. Dan memarahi Ravener karena kelemahannya sampai menyuruh polisi untuk menangkap. "Coba saja kamu lepaskan diriku. Lihat apakah saya bisa membunuhmu." Kemudian dia meludahi Ravener. Mana mungkin Ravener menerima penghinaan ini. Harper yang melepaskan dirinya, mau melawan Ravener. Harper mengambil paku itu dan ingin membunuh Ravener. Tetapi dia tetap bukan lawannya. Ravener mencekik leher Harper. Di kekacauan Harper mengambil pistol Ravener dan memaksa Ravener untuk mundur. Tiba-tiba dia tersenyum dan menarik tali dari samping. Dan seorang pria jatuh ke bawah. Itu adalah pacar Harper. Di saat Harper terdiam, Ravener langsung mengambil pistol di tangan Harper. Kemudian menusuk Harper. Kemudian melemparkan Billy ke kandang babi. Dan memasukkan Harper ke dalam perut sapi. Hanya tersisa lubang satu mata saja.